Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran seni budaya untuk anak-anakku semua. Kali ini langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari mengenai seni rupa, yaitu gambar model. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu mengenai definisi dari menggambar model, yaitu gambar yang dibuat dengan cara meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Jadi, gambar model dapat diartikan sebagai gambar yang caranya bisa dengan meniru objek yang kita mau. Misalkan kita akan menggambar kupu-kupu. Nah, kita harus persis untuk menggambar kupu-kupu tersebut. Misalkan dari warnanya, bentuknya, coraknya, dan itu semuanya harus mirip. Itu yang dinamakan gambar model. Jadi ada dua ya cirinya. Yang pertama adalah meniru objek, yang kedua mengutamakan kemiripan rupa. Jadi yang pertama meniru caranya, yang kedua harus mirip. Nah, itu dari pengertian gambar model. Kemudian, bagaimana cara membuat gambar model? Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama secara langsung dan tidak langsung. Oke, yang secara langsung misalnya kita akan menggambar objek makhluk hidup. Nah, makhluk hidup contohnya manusia. Misalkan Ibu akan menggambar kalian ya, satu orang misalnya. Nah, kalian kan biasanya diam ya, bisa diam. Nah, itu dikatakan menggambar model secara langsung untuk makhluk hidup yang bisa dikondisikan, jadi bisa diatur oleh kita. Yang kedua adalah secara tidak langsung. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggambar hewan, sedangkan hewan tidak bisa diatur? Contohnya kita akan menggambar burung. Burung kan tidak bisa diam ya. Kita tidak bisa, burung, kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, itu tidak bisa. Maka bagaimana caranya? Bisa melalui foto atau gambar yang sudah ada. Nah, itu dilakukan secara tidak langsung. Nah, sekarang langkah-langkah menggambar model. Yang pertama, kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kenapa harus diamati? Karena kita akan meniru objek dan harus mirip, maka harus melakukan pengamatan. Jadi diamati dulu. Kalau kita akan menggambar bunga, maka kita harus melihat dulu bunga dengan seksama. Bunganya itu warnanya apa, bentuknya apa, adakah ciri-ciri dari bunga tersebut? Nah, itu dilakukan dalam pengamatan. Yang kedua, setelah kita melakukan pengamatan, kita harus membuat sketsa pada kertas secara tipis ya, oleh pensil. Nah, kenapa harus tipis dulu, tidak boleh tebal? Nah, adalah untuk memudahkan kita dalam menghapus. Apabila kita salah, maka kita bisa menghapus gambar tersebut. Nah, itu dilakukan sketsa dulu ya. Sketsa itu adalah rancangan gambar. Jadi sebelum gambar yang sebetulnya kita membuat dulu sketsa terlebih dahulu. Kemudian menentukan gelap terang. Bagaimana menentukan gelap terang? Misalkan kita akan membuat guci. Nah, agar kita terlihat mirip, nah ini ya cirinya, harus mirip, maka harus ada gelap terangnya. Misalnya ada bayangan dari arah kanan, atau misalnya ya Ibu buat contoh ya. Misalnya ada guci. Nah, di meja kaca. Ini matahari. Ada matahari dari sebelah kanan. Maka yang harus dibuat gelap adalah sebelah kiri. Nah, buat bayangan di sebelah kiri. Sebaliknya, apabila kita menentukan arah terangnya dari kiri, berarti yang gelap adalah arah kanan. Itu ya untuk menentukan gelap terang. Berarti ini tidak terkena, maka yang kanan, yang atas, yang tidak yang dibuat gelap. Nah, seperti itu. Itu caranya. Kemudian menentukan teknik. Nah, kenapa harus menentukan teknik? Agar gambar tersebut semakin mirip.
Jadi harus ada teknik. Apa saja tekniknya? Ini dia tekniknya. Yang pertama ada teknik pointilis. Nah, apa itu teknik pointilis? Pointilis adalah gambar yang dibuat dengan membentuk titik-titik yang banyak titiknya dengan menggunakan titik ya. Misalnya kita akan menggambar bunga. Nah, dibuat dengan titik-titik sehingga membentuk sebuah objek. Gitu ya. Jadi menggunakan titik-titik. Sekarang yang kedua adalah teknik Dussel. Apa itu Dussel? Dussel adalah teknik menggambar dengan memiringkan atau menggosokkan pensil. Nah, biasanya kita menggambar menegakkan pensil. Sekarang Dussel. Kalau Dussel, nah seperti ini ya. Misalnya kita akan membuat guci. Nah, bagaimana kita membuat gelapnya? Nah, dengan memiringkan pensil, itu salah satu cirinya. Nah, Dussel ini kebalikan dari teknik arsir. Kalau arsir menegakkan pensil. Nah, ini yang arsir ya. Kita akan tahu hasilnya. Ini Dussel, ini arsir. Ada perbedaannya? Ada tidak perbedaannya? Apa perbedaannya? Ya, yang Dussel gelapnya lebih pekat atau tebal, sedangkan arsir lebih jarang ya. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan Dussel dan arsir. Dussel menggunakan pensil dimiringkan seperti ini. Kalau arsir menegakkan pensil. Kemudian teknik linear. Linear itu ingat saja dengan garis line ya. Line itu garis. Linear berarti hanya berupa garis saja. Contohnya bunga. Nah, ini yang dinamakan teknik linear. Tadi kukumaha, tadi warnaan, hanya garis saja. Nah, sekarang kebalikannya dari linear itu teknik blok. Blok memblok ya dengan menggunakan satu warna. Misalkan yang diblok adalah warna kelopaknya oleh warna hitam. Nah, contohnya seperti ini. Menutup objek dengan satu warna. Contohnya warna hitam. Jadi yang terlihat hanya siluetnya saja atau bayangannya saja, bayangan dari bentuk asli bunga. Nah, itu teknik blok. Sekarang akuarel. Teknik akuarel adalah teknik yang menggunakan sapuan warna yang tipis. Yang tipis, bagaimana yang tipis? Berarti kita menggunakan cat air. Nah, di sini Ibu punya ya, ini bentuk cat air. Watercolor. Berarti dalam menggunakannya kita harus menggunakan air sebagai campurannya. Nah, ini contohnya. Nanti hasilnya juga akan lebih transparan. Jadi tebalnya hanya seulas gitu. Nah, sekarang teknik plakat sebaliknya dari akuarel. Kalau plakat menggunakan cat, bisa cat minyak, bisa cat akrilik. Nah, Ibu ada cat akrilik seperti ini. Jadi lebih kandelnya dalam penggunaannya. Nah, ini dia. Jadi kalau linear akuarel menggunakan sapuan warna yang tipis, sedangkan plakat menggunakan sapuan warna yang tebal. Jadi kandelnya si warnana. Kemudian bagaimana alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar model? Nah, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan alat dan apa yang dinamakan bahan. Yang dinamakan alat adalah sesuatu yang apabila digunakan tidak akan habis, jadi moal seep-seep. Contohnya gunting, penggaris, kuas. Nah, itu kan kalau digunakan
gunting digunakan untuk menggunting kertas, menggunting kain. Nah, habis tidak? Tidak kan, seperti pengaris, kita menggunakan pengaris kecuali meureun digegelan. Nah, itu tidak akan habis. Nah, sekarang bahan kebalikannya, yaitu sesuatu yang apabila digunakan akan habis jadi CF. Contohnya kertas gambar. Kalau kita menggambar pada kertas A, maka kertas A tidak akan bisa digunakan lagi. Pensil bakal mondokannya lamun digunakan. Krayon, penghapus, cat air, dan lain-lain, yaitu bahan. Jadi alat dan bahan perbedaannya adalah apabila alat tidak akan habis dan bahan akan habis. Sekarang jenis pensil, ada pensil lunak ya, pensil lunak dulu atau hitam. Ada yang berkode B, ada kode H, dan ada kode HB. B berarti black atau hitam. Jadi semakin banyak kode B, maka akan semakin hitam. Contohnya yang biasa kita gunakan adalah 2B-nya. Nah, yang 4B akan lebih hitam dari 2B, apalagi 6B dan 8B. Ada lagi 10B, itu hitam sekali. Nah, sekarang kode H, semakin banyak kode H, maka akan semakin keras. HT berarti hardnya keras. Berarti teas si ujung nate, ujung pensilnya. Nah, bagaimana kalau kode HB? Berarti kode HB mah keras dan hitam. Berarti yang jarang lah ya kita menemukan kode HB yang digunakan untuk sketsa. Jadi sketsa meureunna gitu oge guys hideung. Nah, ini mah contohnya apa ini? Yang B-nya 2B seperti ini yang biasa kita gunakan. Nah, itu. Sekarang Ibu punya perbedaannya. Kalau kita akan menggunakan teknik akuarel atau plakat yang otomatis akan menggunakan cat air atau cat minyak, maka kita membutuhkan kuas. Nah, di sini Bu ada beberapa macam kuas. Nah, ada yang ujungnya kecil, sangat kecil. Misalnya ini untuk garis-garis luar ya. Ada lagi. Nah, iya sedang ya mah. Sedang tinu tadi. Oh iya ya nu sedang. Yang ini lebih besar. Ada lagi yang lebih besar lagi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jenis pensil yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna seperti kita tahu ya. Ada apa ya? Seperti warna-warni. Nah, di sini tidak ada contohnya. Kemudian pensil krayon berupa krayon. Berarti seperti arang ya, krayon di situ. Ada lagi, apa namanya, spidol. Nah, seperti ini ada spidol. Itu dinamakan bermacam-macam pensil, jenis pensil ya. Pensil lunak, pensil warna, krayon. Nah, itu ada. Atau kita akan menggunakan teknik lain, berarti harus menggunakan cat air. Nah, seperti ini. Ya, mungkin materi untuk hari ini itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.